Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat trader Dogimania dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama channel saya di Crypto Arema. Di sini saya akan memberikan penjelasan fungsi-fungsi menu dan settingan yang ada di dalam bot trading single, khususnya di bot Huria. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara pendaftaran di robot Huria, pendaftaran akun baru. Biasakan kalau mau main menggunakan akun baru, soalnya kan di sini kan pembuatan akunnya juga gratis. Kita bikin username, terserah username minimal 8 karakter guys ya. Nanti passwordnya minimal 8 karakter. Kalau bisa itu huruf awalnya besar, Aremania 1 2 3. Huruf besar, huruf kecil, dan dikasih angka 9 digit minimal. Setelah itu klik register. Jika tidak bisa, itu tandanya ada yang salah antara password atau username-nya sudah pernah digunakan. Seperti ini. Nah, ini sudah pernah digunakan kemarin Crypto Arema itu. Ini kita ganti. Setelah itu kita bikin username-nya, password-nya Remania 1 2 3 4. Register. Nah, ini tandanya sudah berhasil untuk registernya. Jika mau logout, tinggal klik logout, lalu masuk lagi dengan akun lain. Misalkan ini akun saya, lalu klik login. Sudah masuk di akunnya. Oh ya, di sini masih ada saldo sisa WD guys ya. Nanti untuk penjelasan sekaligus saya praktekkan. Untuk sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi menu yang ada di dalam bot Huria serta penerapannya. Di sini ada username dan ID. ID itu nomor pendaftaran. Setelah itu di sini ada ini tampilannya tradingnya nanti di sini guys ya. Ini trade ini nanti base trade-nya guys. Di sini base trade munculnya nanti di sini. Semakin naik turunnya base trade itu mempengaruhi profitnya di sini. Tapi sebelumnya di awal kita mau menentukan settingan, kita yang ditentukan awal itu adalah chain guys. Chain itu di dalam bot trading doge itu ada 5 sampai 95. Chain itu artinya kesempatan. Dimana jika kita memakai chain 5 berarti kita memakai 5% kesempatan kita untuk menang. Nah, chain 5 misalkan. Chain 5 dengan 5 itu berarti kita memakai kesempatan 5% untuk kita menang. Jadi jalannya trading itu 5%, boleh dikatakan yang muncul hijaunya itu hanya 5%, hijaunya 5%, dan yang 95% itu munculnya
kebanyakan merah. Nah, munculnya 95% merah. Jadi merahnya itu bisa lebih panjang. Tapi kalau kita menggunakan martinya sesuai standar, kita meskipun kena 40 merah, 30 merah akan ketutup dengan satu kali hijau. Di sini karakter merahnya LS terpanjangnya itu di chain 5 itu bisa sampai 240 LS lost streak atau merah berjejer. Nah, di sini perlu kita ketahui. Dan di chain 5 ini merah di awal itu begitu kita start itu bisa sampai 40-an ke atas guys, bisa 40-an ke atas di awal kita start itu. Biasanya juga di bawahnya, tapi kadang bisa sampai 40 ke atas, bahkan 60 juga. Nah, dan di sini kita pakai martinya harus kita sesuaikan juga. Di chain 5 ini misalkan kita pakai base trade 1, kita kena merah tetap 1, tapi di base trade 1 itu ketika kita dapat hijau itu sekitar 18 doge guys. Sekitar 18 doge. Dengan base trade 1 kita kena merah 1, kalau dapat hijau 18. Nah, itu semakin kecil chain itu semakin besar profitnya, tapi kemungkinan hijaunya itu kecil munculnya. Seperti itu. Itu kalau di chain 5 guys ya. Nah, sekarang saya beri gambaran untuk chain 50. Chain 50 itu karakternya boleh dibilang 50% jalannya trading yang muncul hijau dan 50% lagi yang muncul merah. Nah, di sini boleh dibilang hampir seimbang antara merah dan hijaunya, itu perjalanan tradingnya itu merah dan hijaunya itu hampir seimbang. Dan di chain 50 ini LS terpanjangnya itu bisa mencapai 25 lost streak atau 25 merah berjajar di sini. Di chain 50 ini awal-awal permainan ini biasanya LS-nya bisa kita prediksi guys. Di awal-awal permainan itu biasanya LS3, LS5, LS3, LS5. Setelah itu sedikit kita lama bermain itu bisa mencapai LS7. Setelah LS5 bisa mencapai LS7 atau LS9. Setelah semakin lama kita bermain lagi bisa mencapai LS 10-an, 15 atau berapa, bisa semakin naik. Jadi makanya kita anjurkan berhenti sebelum profit, berhenti sebelum LS-nya semakin panjang, merahnya semakin memanjang, karena semakin panjang merah itu polanya akan semakin rumit nanti. Nah, dan di chain 50-an ini kita kalau kena merah tetap dengan base trade 1 kita kena merah itu tetap 1 doge, tapi begitu kita dapat hijau di base trade 1 kita itu dapatnya 0,90-an guys, 0,90-an di chain 50, hampir seimbang. Seperti yang saya katakan, kalau chain 50 itu chain tengah-tengah, itu semuanya perjalanannya hampir seimbang, bahkan profitnya pun antara merah dan hijau hampir seimbang. Nah, sekarang saya kasih gambaran untuk chain 70. Nah, chain 70 ini karakternya boleh dibilang 70% jalannya trading itu yang muncul hijau, 30% yang muncul merah. Tetapi di chain ini itu
LS terpanjangnya itu biasanya di awal-awal itu LS 23 atau LS 24 itu 24. Setelah itu bisa naik ke LS 6, LS 7 atau 8, LS 6, 7 atau 8 semakin lama kita main. Nah, di chain 70-an ini kita kalau kena merah dengan base trade 1 tetap dapat kena merah tetap 1 di base trade 1, tetapi jika kita dapat hijau di base trade 1 itu sekitar 0,3 guys, 0,3. Jadi dengan base trade besar kita dapat profitnya itu kecil. Nah, itu kalau di chain besar. Semakin besar lagi, nah, misalkan semakin besar lagi chain 95 itu boleh dibilang jalannya trading itu 95% yang muncul itu hijau. Yang muncul hijau dan 5% yang muncul merah. Nah, dan di sini perlu kita ketahui dengan base trade besar kita dapat profitnya kecil, tapi kalau kena merah ya sesuai base trade-nya itu. Sesuai base trade di sini guys munculnya nanti. Base trade munculnya di sini. Jadi kalau di sini itu semakin besar chainnya itu kita perlukan mengcover dengan marti yang lebih besar lagi. Atau kalau mengcover di chain 95-an ini kita nggak harus dengan satu kali hijau menutup merah, itu tidak harus seperti itu. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali hijau baru nutup merah. Bisa di setting seperti itu, bisa tergantung selera masing-masing. Mau 1 kali hijau menutup merahnya juga terserah, tapi martinya itu besar, resikonya juga besar. Seperti itu untuk chain guys ya. Nah, di awal kita menentukan pasti kita tentukan chainnya dulu. Nah, itu untuk chain 95 guys ya. Misalkan chain 595 itu jatuhnya chain ROC guys, rank of chain. Rank of chain itu berarti chainnya itu kita kasih jarak chain kecil dengan chain besar. Dan di sini boleh dibilang jalannya trading itu kita ambil tengah-tengahnya guys, antara chain 5 dengan 95 itu karakter perjalanannya hampir seimbang seperti chain 50-an, tengah-tengah. Itu namanya rank of chain. Dan di sini kita mengandalkan coveran di chain kecil. Kalau kita dapat coveran di chain kecil itu jatuhnya nanti jackpot atau jatuhnya lebih besar profitnya nanti. Tapi kalau kita dapat coveran di chain 95, coverannya kecil seperti itu. Tergantung kita pakai martinya juga. Nanti kita bahas untuk martinya. Setelah itu ada delay trade guys ya. Delay trade di sini. Delay trade ini artinya ketukan di mana bila terjadi 1 kali transaksi, keduanya itu jaraknya itu 3000 milisekon. 3000 atau 3 detik guys, 3 detik. Seperti ini contohnya, saya kasih gambaran. Chain 70. Nah, saya kasih gambaran guys ya. Nah, itu setelah itu kita start. Oh maaf. Nah ini kena merah. Ini ketukannya dua kali, ini berarti ini 3 detik guys ya. 3 detik ini. Nah ini kena merah guys. Ini kebesaran base trade tadi. Saya kebesaran base trade. Stop on win guys. Oke. Langsung dapat profit untungnya. Ini guys, di sini ya. Di sini
Jaraknya ini antara ini itu selisihnya 3 detik guys. Dan di sini kenapa kita bikin lama 3 detik, agar jika kita menggunakan shoot atau boom nantinya kita mau reset itu nutut guys waktunya. Waktu kita nge-shoot atau nge-boom nanti waktunya bisa nutut. Kalaupun mau dipercepat pun bisa. Di sini mau dipercepat. Itu untuk delay trade guys ya, delay trade. Setelah itu ada bawahnya guys, reset. Ini reset trade if win. Reset trade if win ini artinya dia akan mereset setelah ketemu win berapa. Ini misalkan diisi 10. Setelah profit win 10 doge, dia akan kembali ke bet awal. Nah, ini kan sudah 15 doge guys. Otomatis di sini setelah 15 doge dia akan kembali ke base trade awal. Nah, dia akan kembali ke base trade awalnya berapa? Tadi saya bikin 1, berarti dia akan kembali ke base trade 1. Kalau saya bikin 0,01 berarti dia akan kembali ke base trade 0,01. Ini base trade-nya. Nah, di sini itu reset trade if win. Kalau di sini dapat sudah 20, dia juga akan kembali ke base trade awal lagi. Pokoknya setiap 10 doge, setiap profit 10 doge, dia akan kembali ke bet awal. 30 doge, 40 doge, 50 doge, setiap 10 doge dia akan kembali ke base trade awal. Di sini juga merupakan pengaman. Setelah itu ada tombol start, tombol shoot. Nanti saya jelaskan untuk tombol shoot dan boomnya belakangan guys ya. Dan di sini ada tombol stop on win. Stop on win itu untuk menyetop ketika terjadi merah, kita klik stop on win, otomatis jika ketemu hijau nanti akan stop dengan sendirinya. Atau ketika running kita klik stop on win, otomatis dia akan stop ketika profit, ketika hijau. Nah, reset di sini ada reset itu untuk mengembalikan ke base trade awal. Kadang ada yang main start stop, dan di sini kita nggak perlu start stop, kita tinggal klik reset. Nah, kita klik reset, otomatis dia akan kembali ke base trade awal. Oke, di sini setelah itu saya akan menjelaskan ini guys. Balance ini artinya modal kita guys. Modal yang kita pasang sekaligus profitnya nanti akan masuk di sini. Nah, di sini balance. Setelah itu ada win. Win ini maksudnya hijaunya guys. Hijaunya yang terpanjang nanti hijaunya berapa di sini akan muncul. Ini hijaunya 1. Sementara ini kalau saya lanjutkan tadi akan muncul hijau 2. Ini baru 1 guys. Ini belum termasuk soalnya tadi sudah saya stop. Ini akan muncul hijau terpanjangnya berapa. Di sini akan muncul loss. Nah, ini juga loss terpanjangnya itu berapa. Terpanjangnya itu maksudnya berjejer guys, berjejer. Di sini berapa ada indikatornya. Dan roll ini artinya yang terjadi terakhir seperti ini, 2 roll hijau, 2 transaksi hijau. Ini roll. Dan ini ada profit global. Profit global itu pencapaian kita. Kalau profit berarti dia akan ada profitnya. Kalau nggak profit berarti dia akan minus di sini, akan minus atau masih kosong kalau nggak ada, kalau belum profit. Nah, dan setelah itu ada menu withdraw guys ya. Di sini menu withdraw untuk me-withdraw hasil trading kita, hasil profit kita. Di sini kalau menggunakan menu withdraw tinggal klik withdraw. Nah, withdraw terus diisi saldonya, diisi berapa. Setelah itu walletnya, tinggal copy wallet
dari Indodax atau dari penyimpanan masing-masing. Setelah itu klik withdraw. Nah, setelah itu ada deposit guys ya. Nah, di sini untuk kita deposit, kita mau depositnya mau pakai barcode atau mau kopi. Di sini kopi, tinggal salin. Nah, di sini tinggal nyalin saja. Oke, setelah disalin tinggal masuk ke alamat penyimpanan kita yang di Indodax atau di mana untuk depositnya gitu. Setelah itu ada if profit global guys. If profit global di sini artinya target kita mau main itu mau ambil berapa persen. Misalkan mau ambil 10%, 20%. 10%-nya dari 100. Di sini tinggal ngisi aja. Berarti 10 doge, 10%-nya dari 100. Otomatis jika sudah mencapai 10 dog, minimal 10 doge atau lebih dari 10 doge, dia akan stop. Dia akan stop di sini. Nah, kalau diisi 20 berarti kalau ini profitnya sudah 20 doge, dia baru akan stop dengan sendirinya. Setelah itu ada if balance below. Di sini if balance below ini artinya ini ketika kita trading kita itu mau mempertaruhkan semua modal kita atau kita mau menyisakan nanti seandainya terjadi loss. Misalkan di sini diisi 30 dengan modal 100 doge, kita tidak mau semuanya itu loss itu. Kita paling enggak disisakan 30 doge seperti itu. Tetapi di sini trader itu jarang memakai guys ya. Soalnya di sini kalau dipakai itu jalannya trading tidak maksimal. Misalkan kita sudah kena loss 70 doge, otomatis trading akan berhenti. 7 atau 75 doge, trading akan berhenti. Dia akan disisakan 25 doge. Di sini sisanya tidak selalu 30 doge sesuai yang kita tulis. Soalnya tergantung perjalanan martinya juga. Nah, ketika ini dibatasi, otomatis sama halnya yang kita tradingkan itu cuman 70 doge. Yang kita pertaruhkan itu cuman 70 doge. Meskipun ini kita pakai modal 100 doge, yang kita tradingkan itu ibaratnya hanya 70 doge jika ini diisi. Seperti itu untuk if balance below. Setelah itu ada Marty Win guys ya. Marty Win artinya Marty itu kelipatan guys. Dia akan melipatkan atau menaikkan base trade setelah terjadi win. Base trade itu di sini guys. Base trade dia akan naik setelah terjadi win. Nah, ini tadi saya Marty Winnya saya bikin 100 guys ya. 100 otomatis setelah terjadi win atau setelah ketemu hijau, dia akan naik 100% dari bet sebelumnya. Ini kerjanya Marty Win guys. Kerjanya Marty Win itu ini. Dari base trade 1 ini kan win guys ya. Ini win. Hijau ini win. Di atasnya ini kerjanya Marty Win. Ini naik ke atas ini kerjanya Marty Win. Setelah terjadi win, dia akan menaikkan base trade 100% dari base trade sebelumnya. Nah, di sini Marty Win. Nah, ini kerjanya Marty Win guys ya. Termasuk di sini dari base trade 32 naik ke 64. Di sini kerjanya Marty Win. Dan dari base trade 8 naik ke base trade 16. Ini kerjanya Marty Win. Kalau Marty Loss itu ini saya bikin 100 juga, kerjanya dari base trade 2 naik ke base trade 4. Itu kerjanya Marty Loss. Dari base trade 4 naik ke base trade 8, itu kerjanya Marty Loss juga.
Dari base rate 16 ke base rate 32 itu kerjanya marti loss juga. Marti loss itu dia akan menaikkan bet setelah terjadi loss. Ini untuk marti lossnya guys ya. Coba di sini marti winnya saya bikin 100 ya, 100 guys ya. Marti lossnya 50 misalkan. 50. Ya, di sini base rate-nya 0,1. Biar dipraktekkan sekalian. Antara marti win dan marti loss harus bisa membedakan jalannya guys ya. Oke, setelah itu kita klik start. Base rate-nya 0,1 guys ya. Dari 0,1 naik ke 0,2 itu kerjanya marti win. Dari base rate 0,4 naik ke 0,6 itu kerjanya marti loss. Setelah itu kita reset agar base rate-nya tidak semakin naik. Nah, dari base rate 1 naik ke base rate 2 itu kerjanya marti win lagi. Dari base rate 2 naik ke base rate 3 itu kerjanya marti loss. Dari base rate 3 naik ke base rate 6 kerjanya marti win. Dari base rate 6 naik ke base rate 1,2 itu kerjanya marti win. Nah, oke, kita reset. Setelah ini kita stop guys ya. Oke, stop dulu di sini guys. Agar kita tahu, agar semuanya tahu perbedaannya. Ini kan sudah saya bedakan. Marti winnya 100, marti lossnya 50. Jadi base rate setelah terjadi win dia akan naik 100%, setelah terjadi loss dia akan naik 50% dari base rate sebelumnya. Di sini. Nah, di sini dari base rate 0,1 naik ke base rate 0,2 itu kerjanya marti win. Dari base rate 0,2 naik ke base rate 0,4, 100% kenaikannya itu masih kerjanya marti win. Dari hijau ke merah ini. Lalu dari merah ke hijau, dari base rate 4 ke base rate, dari base rate 0,4 ke base rate 0,6, inilah kerjanya marti loss. Nah, soalnya dari 4 ke 0,4 ke 0,6 itu kan 50% guys ya. 50% di sini. Naiknya 50%. Setelah dari base rate 0,6 naik ke 1,2. Nah, ini kerjanya marti win lagi guys. Nah, dan di sini kerjanya marti loss dari base rate 0,2 naik ke base rate 0,3. Ini kerjanya marti loss. Nah, jadi harus diketahui marti loss dan marti win di sini perlu kita ketahui. Kita juga menggunakan marti win dan marti loss itu disesuaikan dengan chain yang kita pakai juga. Dan di chain 70-an ini kita pakai martinya itu tidak harus satu kali hijau mengcover merahnya. Di sini saya pakai 2 kali hijau baru mengcover merahnya guys. Kena merah 0,4. Ini minus 0,4. Kita diganti dengan base rate 0,6 tapi dapatnya 0,2 baru diganti separuh guys. Setelah itu di atasnya baru diganti lagi 0,4. 2 kali baru mengganti sekaligus profit. Di sini 2 kali mengganti sekaligus profit. Kalau base rate-nya sudah semakin tinggi, kita klik reset. Di sini saya klik reset, otomatis kembali ke base rate awal. Itu untuk marti win dan marti loss guys ya. Jangan lupa kalau dicentang berarti kita pakai. Kalau ini enggak di titiknya enggak ada berarti itu enggak kita pakai, tidak berfungsi kalau titiknya enggak ada di sini. Nah, dan di sini ada reset marti if win 2 kali reset. Ini kita centang. Reset marti if win 2 kali itu maksudnya setelah terjadi win 2 kali atau 3 kali misalkan. Setelah terjadi win 3 kali dia akan mereset atau kembali ke bet awal. Di sini langsung saya praktekkan guys ya. Reset marti if win 3 kali. Kita start.
dari base rate 1, ini base rate 0,1 naik ke base rate 0,2, dari base rate 0,2 naik 0,3. Ini kalau belum ketemu 3 kali hijau, dia belum kembali ke bed awal guys. Nah, kalau belum ketemu 3 kali hijau, dia belum kembali ke base trade awal. Nah, ini baru ketemu 1 kali hijau, 2 kali hijau, tunggu 3 kali hijau, baru kembali ke bed awal. Belum guys, ini masih ketemu merah, dia akan naik terus. Ini 3 kali hijau baru kembali ke base trade. Nah, 3 kali ini guys. Nah, dia sudah kembali ke base trade awal. 1, 2, 3. Di sini dia sudah kembali ke base trade awal, tapi kita minus guys. Nah, kita tunggu sampai mengcover di sini. Akan ada momen 2 kali atau 3 kali hijau nanti akan ada guys untuk mengcovernya. Nah, kita boom, restart, kita stop. Oke. Di sini guys, saya berani ngebom karena apa? Di sini merahnya itu sudah rumit, merah rumit sudah datang. Di sini saya baru berani luncurkan bom atau shoot di sini kalau merah rumitnya sudah keluar di sini. Nah, ini guys ya, ini reset Marty if win-nya saya bikin 3, ini kerjanya tadi. Setelah ketemu 3 kali, mana tadi? Setelah ketemu, ini. Setelah ketemu 1, 2, 3. Setelah ketemu 3 kali hijau, dia baru kembali ke base trade awal. Setelah ketemu 3 kali hijau baru kembali ke base trade awal. Nah, di sini 1, 2, 3 dia akan kembali ke base trade awal. Di sini pun juga setelah dia ketemu 1, 2, 3, 1, 2, 3 kali hijau, ini sudah kembali ke base trade awal guys sebetulnya. Tapi tadi saya klik bom. Nah, untuk mengcovernya saya klik bom di sini. Nah, di sini kalau kita bikin reset Marty if win-nya gini, memang kerjanya itu nggak maksimal. Tapi untuk amannya itu harus dikasih pembatas guys, reset Marty if win. Dan di sini reset Marty if loss artinya setelah terjadi loss dia 2 kali, misalkan 2, dia akan kembali ke base trade awal. Otomatis dia tidak akan mengcover. Di sini trader itu jarang memakai reset Marty if loss. Jadi setelah terjadi loss, misalkan diisi 2 kali, setelah loss 2 kali, setelah loss 2 kali gini misalkan, dari base trade 2 ke base trade 4 itu sudah loss 2 kali, otomatis di atasnya dia akan kembali ke base trade awal, dia nggak akan mengcover. Nah, seperti ini langsung saya praktekkan. Ini saya bikin 2 kali guys ya, tapi base rate-nya saya kecilkan, sayang nanti kalau terlalu besar. Kita klik start. Setelah terjadi loss 2 kali, dia akan kembali ke base trade awal. Kita bikin 1 aja, kalau nunggu loss 2 kali biasanya lama. Setelah ketemu loss 1 kali, dia akan kembali ke base trade awal. Nah, itu ketemu. Setelah ini dia akan kembali ke base trade awal, dia nggak mengcover istilahnya gitu. Nah, betul. Oke, kita stop dulu. Nah, inilah kerjanya reset Marty if loss. Jadi setelah terjadi loss, dia akan kembali ke base trade awal. Jika diisi 3 berarti ketemu loss 3, dia akan kembali ke base trade awal, akan mereset. Nah, di sini. Setelah itu ada menu zigzag if win guys ya. Zigzag if win ini artinya setelah kita ketemu zigzag, dia akan memotong zigzagnya guys. Otomatis
base trade-nya itu akan kembali ke base trade awal. Setelah ketemu zigzag, ketemu satu kali hijau, dia akan kembali ke base trade awal. Tidak harus nunggu 3 kali atau 2 kali sesuai ini yang kita pasang. Tidak selalu menunggu 3 kali ini. Kalau ketemu zigzag, bukan berarti di sini zigzag if win itu kita nggak akan ketemu zigzag atau jarang ketemu zigzag, itu bukan. Kalau zigzag itu tetap akan ada, tapi di sini momen zigzagnya dia akan dipatahkan, atau zigzag itu merah hijau merah hijau merah hijau 3 kali merah 3 kali hijau saling berselang-seling, dan di atasnya itu nanti dia akan dipatahkan atau kembali ke base trade awal. Setelah terdeteksi itu zigzag, dia akan kembali ke base trade awal. Seperti itu. Kalau nunggu zigzagnya, prakteknya ini lama guys. Setelah itu ada reset trade if loss. Misalkan kita isi dua, kita centang, ini berarti dia akan mereset dengan 1 kali hijau. 1 kali hijau ketemu 2 kali merah, 2 kali hijau, 2 kali merah beruntun, merah merah, itu otomatis di atasnya itu ketemu hijau 1 kali, dia akan mereset, nggak menunggu hijau 3 kali lagi. Nah, seperti ini. Misalkan kita isi 1 aja, 1 atau di atasnya 1, nanti dia akan mereset kembali ke base trade awal. Setelah ketemu merah 1 kali atau di atasnya, nah, dia akan kembali ke base trade awal. Kita tunggu merahnya. Sambil running pun kita bisa ngerubah guys, dikecilkan misalkan 30. Nah itu di atasnya ini naik 2 kali, 1 kali pun dia sudah kembali ke base trade awal. Nah ini dia di atasnya akan kembali ke base trade awal nanti. Ini sudah kembali ke base trade awal. Setelah ini dia kembali ke base trade awal lagi, dapat 1 kali hijau, dia kembali ke base trade awal lagi. Oke, kita stop. Nah, ini guys ya, kalau ini kita isi 1 kali, dia di atas 1 kali dia akan kembali ke base trade awal. Meskipun ketemu 3 kali, dia akan ketemu 1 kali hijau, dia akan kembali ke base trade awal. Dan di sini trader juga jarang pakai, karena di sini kalau dipakai tidak maksimal nantinya. Oke, itu untuk reset trade if loss, after loss, maaf. Setelah itu ada change trade high atau low guys ya. Logiknya itu di sini guys. Di sini ini high low di sini. Kalau ini kita isi high, berarti kita di awal permainan kita pengen yang muncul itu hignya. Kalau ini hignya misalkan ketika win diisi hig 2, ketika loss diisi 1 aja, 1 ini otomatis setelah ketemu hijau hignya 2 kali. Nah, hignya 2 kali sudah muncul. Setelah itu dia low. Low-nya juga random. Ini setelah itu ketemu low 2 kali. Low 2 kali, hig lagi, hignya 2 kali lagi. Setelah ini low lagi, low lagi. Seperti itu guys ya jalannya. Ini low lagi. Tergantung di sini kita isi 2. Oke, stop.
Di sini ada high, ada low. Itu trader itu kadang dia mengamati pasar itu merahnya itu banyak di low atau banyak di hignya gitu. Kalau banyak di hignya dia pakai low, itu ada yang seperti itu. Kalau banyak di low-nya dia pakai hig, ada yang seperti itu. Hig low munculnya seperti itu. Ini kita untuk mengatur itu enggak terlalu saya gunakan biasanya guys ya. Oke, ini sudah jelas semuanya ya guys. Setelah itu saya jelaskan untuk menu best trade, shoot, dan boom. Nah, untuk best trade itu di sini guys, ini munculnya best trade, best trade. Nah, di sini best trade itu menentukan jalannya trading profitnya. Nah, kita kalau memakai best trade itu juga menggunakan perhitungan guys. Misalkan di chain 70-an itu biasanya itu LS-nya itu berapa, LS awal-awalnya itu berapa, kita pakai best trade-nya itu nanti berapa, kuat nggak modal kita gitu. Kita menentukan best trade-nya juga harus seperti itu. Ini misalkan marti loss-nya saya bikin 100 guys ya, 100 lagi, best trade-nya 0, maaf, saya bikin 80 aja. 80 best trade-nya, kalau marti loss-nya martinya besar, best trade-nya kecil aja. Tapi kalau martinya kecil, best trade-nya sedikit besar, enggak apa-apa. Nah, di sini saya akan praktekkan shoot dan boom-nya guys ya. Tapi di sini kita harus pakai perhitungan juga kalau pakai shoot dan boom. Ini modalnya kan 100 guys ya tadi. Anggap aja 100 di chain 70-an 70 itu best trade-nya 0,1. Marti loss-nya di sini, marti loss-nya berapa? Marti loss-nya 80. Kalkulator. Kita bisa tahan merah sampai berapa kali guys di sini? Sampai 11 kali. Nah, di sini kita mau menggunakan shoot-nya berapa? Di sini kita harus menentukannya. Ketika kita di awal-awal biasanya LS4 guys ya. LS4. Berarti kita kalau mengesut kita paling enggak tahan 4 kali atau 5 kali merah. Kalau tahan 4 kali, 5 kali, kalau dengan best trade 2 misalkan bisa tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan shoot 2 kita bisa tahan 6 kali. Setelah merah biasanya saya ngesutnya itu setelah merah, itu untuk cari amannya itu ngesut setelah merah. Dan boomnya berapa? Boomnya misalkan 5. Kalau 5 itu sama dengan 6, ini kita bisa tahan merah 4 kali. Nah, di sini kita harus perhitungkan. Oke, kembali. Shootnya tadi saya bikin berapa guys tadi, lupa. 2 guys ya. Ya 2. Maaf, best trade itu 0,1. Shootnya 2, boomnya 5 itu. Nah, itu shoot dan boom itu sebenarnya sama kegunaannya, sama-sama menaikkan bet ketika running. Nah, oke. Di sini coba kita klik, oke, stop. Wah, ini nggak muncul 0, enggak mau 0,1. Oke, start.
Nah, di sini, nah itu muncul. Nah, setelah itu kita mau klik shoot-nya. Nah, setelah merah kita klik shoot. Oh, reset. Kita kalau posisi hijau nggak bisa klik shoot guys ya, harus posisinya merah, maaf, posisinya hitam. Kalau hitam kita klik shoot nanti. Ini shoot. Nah, base trade langsung naik ke base trade 2 nanti. Nah, itu kena merah, bisa tahan merah. Nah, oke. Kita nunggu 2 kali baru kita reset. Kita reset. Itu sudah dapat. Itu shoot. Nah, shoot lagi. Shoot ketika merah. Nah, dapat 1 kali reset agar base trade-nya enggak naik tinggi-tinggi. Nah, itu gunanya shoot guys ya. Nge-shoot juga pakai perhitungan. Boomnya itu kapan? Boomnya itu ketika kita kalau sudah posisi nge-shoot, jangan di boom. Ketika sudah posisi nge-shoot, jangan di boom dulu. Nah, ini jangan dipakai, ini gak maksimal ini dipakai. Nah, setelah itu kita boom 5 guys. Nah, ini kalau naik ini, kalau 4 kali 5 kali nggak tahan guys. Nah, ini boomnya itu. Nah, reset, shoot. Ini setelah itu kita reset 1 kali hijau lagi, kita reset. Nah, ini kapan kita reset itu harus tahu modal kita berapa, base trade-nya ini sudah mencapai berapa, itu kita harus reset di sini. Boomnya itu kalau bisa diluncurkan jangan saat merah masih pendek gini. Ketika merah sudah panjang lewat, nah itu baru momennya kita untuk ngebom. Nah, ini ada hijau panjang guys. Hijaunya ini bisa mencapai puluhan guys. Kalau di C70-an ini hijaunya bisa mencapai puluhan. Nah, mungkin bisa sampai 15 16. Setelah hijau panjang ini momennya itu nanti polanya itu seperti apa. Nah, di sini kita harus tahu akan ada hijau panjang itu sampai berapa. Setelah hijau panjang polanya itu berbeda enggak seperti yang tadi gitu. Nah, di sini 16, 17 bahkan sampai 17. Ini setelah ini merah guys. Enggak lama lagi nanti merah, enggak sampai 20 biasanya sudah merah. Oh, sampai 19. Panjang ini marketnya, berarti ini tandanya marketnya bagus ini. Setelah ini baru momen merahnya akan muncul. Saya belum ketemu sampai 23 kali guys. Nah, ini berarti marketnya lagi bagus, brokernya lagi tidur seperti ini kalau hijau panjang. Nah, 24 guys ya. Nah, ini kita tunggu kalau merahnya panjang, saya akan boom. Nah, tapi kita lihat dulu aja di sini. Kita lihat pun bisa profit 3 kali dia kembali ke base trade awal. 3 kali dia kembali ke base trade awal. Nah, ini biasanya pendek-pendek guys. Setelah ini guys, ini setelah ini naik kita boom 3 kali, kita boom. Belum. Nah, ini 1 kali lagi kembali ke base trade awal. Nah, ini otomatis kembali ke base trade awal karena di sini kita isi reset if win-nya 3 kali, multi if win-nya 3 kali. Nah, di sini kita boom guys ya. Ini 2 kali sudah muncul, saya berani boom. Oke, kita reset. Kalau dapat kita reset aja guys. Takutnya ketika kita ngeboom kita biarkan,
dibawa naik merah lagi. Di sini base trade 10 kita dibawa naik merah, ambiar modal kita kalau merahnya 4 kali di sini. Nah di sini kita ngebumnya itu harus hati-hati juga. Nah, jadi setelah ngebum dapat, setelah kena merah dapat, ngebumnya dapat 1 kali nggak apa-apa. Nah, kalau nunggu 2 kali nanti kan kita sudah dapat bomnya. Kalau nunggu 2 kali nanti kita bisa digulung merah lebih panjang lagi nanti. Oke guys, seperti itu guys ya, penjelasan untuk robot hurianya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa profit. Kita stop dulu sampai di sini guys ya. Oke, kita stop dulu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa guys ya, like, comment, and share. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.